Selamat beribadah. Selamat beribadah. Bye. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Ibadah minggu kita pada hari ini akan ditemani oleh Ibu Diana. Halo adik-adik, Mbak Vio, dan Mbak Karin. Jangan lupa siapkan Alkitab, kidung pujian, dan persembahan. Untuk mengawali ibadah kita pagi ini, mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 14 dengan judul lagu Hari Ini, Hari Ini. memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Adik Arya. Marilah teman-teman, kita mengawali ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih telah menyertai kami hingga saat ini, sehingga kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Indah Yunita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan
firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Tuhan urapi mata, hati, telinga kami, untuk kami boleh mendengar dengan baik, duduk tenang. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkatilah juga Ibu Nita yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hanya dengan kuasa-Mu kebenaran Tuhan diwartakan. Terima kasih ya Allah, inilah seru doa kami. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi ya, 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 7 akan dibantu oleh teman kita Berta. Silahkan. Kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Para penyanyi selanjutnya untuk ibadat Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gembus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarila. Anak-anak Asaf di bawah pemimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Metija. 6 orang di bawah pemimpin ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi, dan waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Meloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pemimpinan ayah mereka. Pada waktu menyanyikannya nyanyian-nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gembus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Amin. Ya, itu tadi firman yang sudah kita dengar, dan sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, tadi sudah ada Raja Daud. Siapa yang belum kenal sama Raja Daud? Nah, semuanya pasti sudah kenal ya. Raja Daud adalah raja bangsa Israel yang dulu dari awalnya, dari muda dia sudah dipakai Tuhan. Waktu apa ayo yang pertama kali? Melawan Goliat. Ya. Nah, Raja Daud sekarang ini memerintah, dan bersama para panglimanya dia memilih 3 orang ahli seni. Siapa saja?
Yo, kita belajar. Ada 3 orang. Yang pertama, Asaf. Yang kedua, Heman. Yang ketiga, Yedutun. Nah, 3 orang ini sebagai pemimpinnya. Dan bersama anak-anaknya semuanya. Mereka ditunjuk, dipilih untuk bernubuat, untuk beribadah, melayani Tuhan di dalam bermusik, bernyanyi. Nah, mereka dipilih untuk beribadah di dalam rumah Tuhan dan mengiringi ibadah dengan kecapi, gambus, ceracap. Jumlah mereka semua ada berapa yo? Siapa yang tahu? Di dalam firman tadi ada 288 orang. Wah, banyak sekali ya. Nah, bagaimana caranya itu supaya mereka itu bisa menyanyi dengan baik? Ya, tentunya dengan berlatih. Ya, mereka dilatih oleh Bapak Asaf, Heman, dan Yedutun. Mereka berlatih menyanyi dengan bersukacita untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga pasti punya keahlian-keahlian toh. Ada yang pintar main musik, ada yang pintar menyanyi. Nah, ini sekarang kalau kecapi, gambus, ceracap itu pada zaman Raja Daud. Kalau sekarang kita mau belajar alat musik ya. Siapa yang tahu ini? Tamborin. Ya, ini juga alat musik perkusi. Kemudian kalau yang ini diapakan ya ini ya? Ditiup. Nah, namanya seruling. Ada yang bilang seruling, ada yang bilang recorder ya. Itu alat musiknya. Kemudian ada yang lain lagi. Nah, ini caranya gimana ya? Digoyang ya. Ini adalah alat musik tradisional Indonesia. Siapa yang tahu dari mana? Dari Jawa Barat. Nah, satu lagi. Nah, kalau yang ini semuanya pasti tahu. Ya, namanya gitar. Kurang lebih kecapi itu seperti ini ya. Maksudnya itu dipetik ya, dengan cara dipetik. Itu yang dilatih oleh anak-anak yang terpilih. Nah, mereka dilatih. Kan nggak bisa nih kalau main gitar sendiri, main tamborin sendiri, nggak bisa ya. Semuanya pasti berlatih. Nah, siapa yang mau ikut memuji Tuhan? Nanti yang mau bisa hubungi ya orang tua atau nanti guru sekolah minggunya. Kita gantian. Semuanya harus memuji Tuhan, berlatih menjadi ahli. Itu bukan bagi kesombongan diri, bukan untuk supaya orang melihat wah aku bisa, bukan ya. Tetapi kita ditunjuk, kita dipilih untuk melakukan tugas sesuai keahlian kita, baik memainkan musik atau bernyanyi, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ya, selamat berlatih, biarlah nama Tuhan saja yang selalu diagungkan. Amin. Ya, sebagai aktivitas pagi ini, adik-adik kita mau ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya itu sebagai pengingat kita supaya kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari Kolose 3
ayat 23. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, sebagai rasa syukur kita, setelah kita menerima firman Tuhan dan kebenarannya, mari kita mengucap syukur dengan kita mengumpulkan persembahan, dengan kita menyanyi dari Kidung Ria nomor 23, Singing Glory. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah dan menguatkan kami, memberikan kami semangat untuk kami selalu memberikan yang terbaik apa yang telah Tuhan berikan, dan semuanya itu kami lakukan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu ya Allah, supaya kami boleh menjadi saksi akan kebenaran dan kasih-Mu. Kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami, kiranya berkenan dan Tuhan berkenan kuduskan untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi pelayanan dimanapun dibutuhkan. Dan Tuhan, kami mohon beri berkat juga untuk semua yang mengelolanya. Kiranya Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih belajar di rumah ataupun banyak beraktivitas di rumah bersama orang tua. Tuhan, kiranya Engkau memberikan senantiasa sukacita-Mu, memberikan kesehatan, keselamatan buat anak-anak dimanapun berada, supaya walaupun dalam pandemi ini kami tetap beroleh sukacita, beroleh dan menjadi saksi kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Allahku, kami serahkan seluruh kehidupan kami juga untuk bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, roh kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, beserta semua para pembantu ataupun seluruh pemerintah, pemimpin bangsa ini sampai yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati untuk gereja kami yang ada di sini, GKJW Jemaat Lumajang. Tuhan berkati untuk semua Bapak Pendeta, para majelis, para pamong, semuanya jemaat dimanapun yang berada. Tuhan, sungguh kami rindu untuk kami boleh bersekutu, tetapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan sempurnakan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 117, Aku Bocah Rahayu.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tetap dalam ibadah secara daring ya. Adik-adik semua harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.